Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulita Pahada Atila. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang validitas tes. Nah, validitas tes merupakan uji validitas dengan menggunakan butir soal atau item. Nah, data yang diperlukan untuk validitas tes yang pertama adalah nilai R-tabel. Teman-teman bisa melihat nilai R-tabel pada tabel berikut ini. Nah, teknik yang kita gunakan untuk mencari validitas tes adalah teknik person product moment correlation. Nah, butir soal dikatakan valid apabila koefisien korelasi product moment lebih besar dari R-tabel atau alpha sama dengan N dikurangi 2. Dan yang kedua, nilai signifikansi kurang dari sama dengan alpha. Selain nilai R-tabel, data yang kita perlukan yang kedua adalah nilai R hitung. Nah, rumus dari R hitung sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kemudian dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kemudian dikuadratkan. Keterangannya, N sama dengan jumlah sampel, X sama dengan skor variabel atau jawaban subjek penelitian, dan Y sama dengan skor total dari variabel untuk subjek penelitian ke N. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Berikut ini data dari 10 orang siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal. Dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Ujilah validitas keempat butir soal tersebut dengan signifikansi alfa sama dengan 5%. Nah, berikut ini data dari 10 siswa tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah kita harus mencari atau harus menjumlahkan terlebih dahulu skor jawaban siswa. Nah, contohnya untuk siswa yang pertama, butir soal pertama dia mendapatkan nilai 4, butir soal kedua 3, butir soal keempat 4, butir soal keempat itu 3. Jadi, total dari skor jawaban siswa yang pertama adalah 14. Nah, begitupun untuk siswa yang kedua sampai ke 10. Kemudian yang kedua, uji validitas setiap butir soal. Nah, pada tahap ini, uji validitas butir soal itu dengan cara skor jawaban setiap butir soal diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban menjadi variabel Y. Nah, contoh kali ini saya akan menjelaskan untuk butir soal yang pertama. Sehingga butir soal pertama ini merupakan X. Nah, total jawaban yang merupakan variabel Y. Kemudian yang ketiga itu menentukan nilai R-tabelnya. Nah, jadi siswa yang diuji itu ada 10. Jadi N-nya sama dengan 10. Maka kita lihat pada tabel R-tabel yang pertama. Nah, cara mencari nilai R-tabel, jumlah keseluruhan siswanya yang kita uji adalah 10 orang, kemudian dikurangi 2, maka kita dapatkan hasil 8. Nah, kita lihat untuk signifikansi 5%, maka nilai R-tabelnya adalah 0,707. Kemudian setelah dapatkan nilai R-tabelnya sama dengan 0,707, maka selanjutnya kita menghitung nilai R hitungnya. Nah, sebelum kita mencari nilai R hitung, maka kita harus memenuhi beberapa data terlebih dahulu. Yang pertama, untuk X yang merupakan butir soal pertama,
Y yang merupakan total jawaban. Dan yang ketiga itu adalah X kali Y. Contohnya itu misalnya X-nya untuk siswa yang pertama itu 4, kemudian Y-nya 14, maka XY-nya sama dengan 56. Kemudian data selanjutnya itu adalah X kuadrat. Nah, contohnya kita ambil siswa yang keempat, X-nya itu 3, maka untuk X kuadratnya itu sama dengan 9. Data selanjutnya itu Y kuadrat. Nah, contohnya kita ambil untuk siswa yang kedua, Y-nya sama dengan 17, maka Y kuadratnya sama dengan 289. Nah, kemudian kita jumlahkan keseluruhan dari setiap datanya. Contohnya itu X, maka total keseluruhannya adalah 41. Kemudian untuk Y, jumlahnya 162. Untuk XY-nya 674. Untuk X kuadratnya 171. Dan yang terakhir untuk Y kuadratnya sama dengan 2684. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya itu R hitung. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. N-nya itu sama dengan 10 kan. Siswa yang kita uji sama dengan 10, jadi N-nya sama dengan 10. Kemudian sigma XY-nya, kita lihat pada slide sebelumnya itu, nih. XY 674. Nah, 674 dikurang sigma X-nya, yang ini 41. Nah, kita masukkan nilainya 41. Kemudian sigma Y-nya 162 per akar dari N-nya sama seperti sebelumnya 10. Kemudian sigma X kuadratnya yang ini 171. Masukkan nilainya dikurang sigma X. Nah, sigma X sama kayak yang ini, yang 41 yang atas. Nah, tapi bedanya yang ini dikuadratkan. Kemudian dikali N kembali 10. Sigma Y kuadratnya yang ini 2684. Nah, kita masukkan nilainya dikurang sigma Y. Nah, sigma Y sama seperti yang di atas yaitu 162. Bedanya sama seperti yang X yaitu dikuadratkan. Nah, maka didapatkan hasilnya 10 dikali 674 sama dengan 6740 dikurang 41 dikali 162 sama dengan 6642 per, nah akar dari 10 dikali 171 dikurang 41 kuadrat itu sama dengan 29 dikali akar dari 10 dikali 2684 dikurang 162 kuadrat sama dengan 596. Maka hasilnya 6740 dikurang 6642 sama dengan 98 dan akar dari 29 dikali 596 sama dengan 131,5. Maka hasil R hitung yang kita dapatkan yaitu 98 dibagi 131,5 sama dengan 0,745. Nah, sebelumnya kita lihat kembali. Nah, ini butir soal itu dikatakan valid apabila korelasi produk momennya itu lebih besar dari R tabel. Nah, yang ini itu merupakan R hitungnya. Sehingga kita dapatkan nih, R hitung sama dengan 0,745 dan sebelumnya juga kita sudah mendapatkan nilai R tabelnya itu sama dengan 0,707. Maka dapat kita simpulkan nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel atau 0,745 lebih besar dari 0,707. Sehingga butir soal pertama dinyatakan valid. Nah, untuk tambahan informasi, validitas bisa kita lihat
rendah atau tingginya itu ada batas-batasnya. Nah, untuk yang tadi kita dapatkan adalah 0,745 kan. Maka rentangnya itu dari 0,6 sampai 0,8. Maka validitasnya itu sudah termasuk tinggi atau baik. Nah, kita kan hanya menguji butir soal yang pertama. Nah, teman-teman bisa mengerjakan untuk butir soal yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Nah, butir soal yang pertama dinyatakan valid. Nah, belum tentu untuk butir soal 2, 3, dan 4 itu dinyatakan valid juga. Untuk itu, bisa teman-teman melakukan uji validitas tes seperti yang saya contohkan pada butir soal yang pertama. Nah, untuk tambahan informasi, biasanya dalam dunia pendidikan, kita menggunakan signifikansinya 5%. Jadi, ketika kita menghitung R tabelnya, maka kita gunakan signifikansinya yang 5%. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.